Halo, selamat datang di segmen Analisa. Kamarudin Simanjuntak yang terkenal sebagai Ketua Kuasa Hukum dari Brigadir Joshua dalam kasus Verdi Sambo, ini sudah kita ketahui bahwa dia sudah dijadikan tersangka atas laporan ANS Kosasi selaku Direktur Utama PT Taspen ke Polres Metro Jakarta Pusat yang dilaporkan tanggal 5 September 2022. Ada dua pasal sebenarnya yang aku lihat di sini, tetapi pada intinya ini berdasarkan alat buktinya adalah rekaman video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Kamarudin menyebut bahwa Kosasi mengelola dana capres sebesar 300 triliun rupiah hingga terlihat pernikahan gaib. Ada dua hal tersebut yang sebenarnya dipermasalahkan dari tim kuasa hukum ANS Kosasi, dan ini pasalnya adalah pasal pencemaran nama baik melalui pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE plus juga pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tentang berita bohong. Jadi ada beberapa pasal yang dinilai cukup memberatkan untuk Kamarudin Simanjuntak dan ini menjadikan dia sebagai seorang tersangka. Tetapi ada rekaman yang berasal dari channel YouTube-nya Inang Irma Huta Barat, ini juga membuat kita bertanya-tanya, apakah rekaman yang berisi antara percakapan Rina Lawi, ya, mantan istri dari Antonion Kosasi ini yang melaporkan Kamarudin Simanjuntak, apakah ini bisa menjadi indikasi bahwa Kamarudin itu sebenarnya nggak salah, dia hanyalah bertugas menjalankan profesinya sebagai seorang pengacara dari Rina Lawi yang memberikan banyak informasi. Salah satunya adalah mengenai bahwa dugaannya Antonius Kosasi ini mau memberikan uang ke Rina Lawi, itu jumlahnya dalam jumlah yang tidak sedikit, tetapi ini aneh karena nama tersebut asetnya harus berdasarkan namanya Rina Lawi. Dugaannya adalah jangan-jangan uang tersebut adalah uang haram, hasil A, B, C, dan D yang tidak benar, kemudian diatasnamakan Rina. Kalau itu terjadi, justru Rina nanti bisa menjadi pesakitan, akan terkena pasal macam-macam pencucian uang atau A, B, C, dan D. Makanya Rina menolak tersebut. Coba kita simak dan kita analisa bareng-bareng apakah rekaman ini bisa menjadi alat bukti yang kuat untuk menyerang kembali gitu ya dari timnya Kamarudin Simanjuntak ke tim kuasa hukumnya Antonius Kosasi. Menurut aku ini ada potensi yang sangat besar dan membuat pertanyaan, pernyataan juga bisa, apakah ini adalah bentuk kriminalisasi untuk Kamarudin Simanjuntak? Dihubungkan dengan kasus Sambo kah atau tidak? Ya, kita akan coba lihat bersama-sama teman-teman. Ini dia. Kenapa masih begitu? Ya, aku belum baca. Oh, gue nggak tahu. Itu nulis dia betul gue. Oh, ya, itu kamu kan tanya suruh begitu tulisnya. Enggak, gue bilang pokoknya nggak mau ribet-ribet. Karena sebetulnya gue tujuan utamanya buat harta. Tujuan. Ini kok nggak dimasukin, udah satu saya setuju. Oh, itu nanti langsung dipindahin aja, nggak usah dikasih. Tujuannya Yang harta. keberatan gimana? Intinya, setelah aku baca itu, aku tahu kamu, ya memang kamu udah inilah, udah berpikiran bulat lah. Kamu udah yakin ya, memang mau divorce gitu ya. Terus? Jadi aku pikir nggak usah bikin-bikin perjanjian, mau perjanjian apa itu. Udah langsung aja, lewat pengadilan aja. Gugat aja langsung. Lu mau kasih gua barang boleh, mau kasih nggak juga nggak boleh. At the first time gua married sama lu nggak ada uang sama sekali. Gua nggak mau uang lu, itu juga nggak bisa bikin gua happy. Anyway, kita pisah juga. Bentar dulu. Nih, Bang, gini, lo dengerin dulu. Oke, kita dengerin ya. Kalau begitu, gue repot. Gini, gue nggak bisa masukin duit yang mau gue kasih ke lo lewat sini. Oke. nggak masalah. Aku Kesannya adalah, kan mereka ini dalam proses bercerai ya, dalam pembuatan dugaan video ini teman-teman. Rekaman yang direkam oleh Rina Lawi pada saat sedang terjadi percekcokan tersebut. Kesannya adalah Antonius Kosasi ini mau memberikan kayak harta gono gini, ini uang buat kamu nih gitu. Tetapi Rina sepertinya dia curiga bahwa kok kamu terlalu baik ya sebagai seorang suami ngasih uang mungkin dalam jumlah yang tidak sedikit. Tetapi khawatirnya adalah Rina juga bukan perempuan yang lugu-lugu atau bodoh gitu. Dia juga ngerti ada konsekuensi hukum yang bisa dia dapatkan nantinya. Akhirnya setelah dia berdebat, akhirnya dia ngasih tahu nih Antonius Kosasi bahwa ini ada uang yang saya udah bekerja keras di situ, tetapi saya nggak bisa menerima aturannya, makanya gue masukin nih nama lo di situ. Gue nggak bakal bisa nyentuh apa-apa bla 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 gitu. Tapi Rina juga nggak begitu lugu, percaya aja.
nggak mungkin. Oke, coba kita lanjutkan lagi di sini. Udah bukan masalah uang lagi. Bukan masalah uang. Itu duit mesti keluar dari seseorang, diterima oleh seseorang. Ya gue nggak mau dong jadi itu. Itu duit harus keluar dari seseorang dan diterima seseorang. Ya gue nggak mau dong jadi itu. Pinter ya Rina ya, tidak mau ada pertanggungjawaban secara hukum begitu. Pokoknya lu cari orang lain aja deh. Nah, gimana? Lu di sini mau ceraiin gua, baru masih mau suruh gua nyimpen duit. Are you kidding me? Lu anggap gua kayak apa? Ini ya. Kesepakatan apa ini? Wow. Sama sekali tidak ada hak gua sama sekali di sini. Ini lu yang ngatur semua. Lu yang mau hidup lu enak, gua nggak mau. Kalau lu mau masukin apa-apa, lu masukin. Iya, aku nggak usah masukin. Langsung aja gugat di pengadilan. Nanti somasi aja gue. Terserah lu mau somasi cara apa, I don't care. Gue nggak mau kayak gitu-gitu. Apaan sampai waktu yang tidak terbatas? Apaan itu? Gue belum baca. Gue udah kayak apa? Kayak budak lu. Wow. Sorry. Orang sabar juga ada batasnya, ya. Bentar lu gini ya. Nih ya. Pikir pakai akal sehat dulu. Bentar. Ini yang lu pakai akal sehat nih. Yang nulis siapa? Ini kan dia nulis atas petunjuk lu yang lu mau. Gue belum lihat itu. Ini lihat baca. Gue udah lihat kan udah tandain. Tapi kan memang begitu yang lu memang minta dari kemarin-kemarin. Ini ya. Cerai lo, apa? Tapi nanti lu masih bertugas ya begini. What kind of life is that? Aku nggak bisa. Aku kasih tau kamu ya. Gua juga ada batasnya gitu loh. Gua nggak bisa hidup dengan lu main datang, main pergi, saya lu di hidup gua. Dengerin dulu. Tungguin dulu ya. Dengerin dulu, oke? Tujuan utamanya adalah gue mau ngasih duit ke sama lu. Gue ada bagian di situ, tapi semuanya nanti bukan atas nama gue, oke? Oh, pencucian uang dong, Jadi, dugaannya. Oke, sebentar dulu. Kenapa bukan atas nama gue? Karena gue nggak boleh terima duit. Udah? Karena gue nggak boleh terima duit. Kalau lu masih bingin gue dan terikat hubungan legal, gue juga nggak bisa duit dulu. Nah, ngapain gue kasih duit ke orang lain? I don't think that's my problem. Lu mau taruh uang di mana, mau kasih siapa, mau kasih, nggak mau kasih ya terserah, ya. Itu dari kebaikan hati lu aja. Gua nggak pernah minta duit dan tidak pernah mengharapkan duit apapun. Oke. Untuk bagian ini sudah clear banget ya. Kita menduga sangat kuat bahwa Antonius Kosasi ini mau melakukan tindakan adalah dugaannya mengenai pencucian uang gitu. Ada uang dari sumber yang dinilai mungkin ilegal, melanggar hukum, makanya dilakukan strategi agar tidak tercium dengan undang-undang juga yang kita ketahui ya mengenai, kan sekarang kalau untuk koruptor itu belum ada pemiskinan ya, keluarganya kan dimiskin tidak ada, belum ada, itu yang sedang digodok dan juga diajukan sama Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Kita juga menantikan dari DPR untuk membuat atau pengesahan undang-undang atau rancangannya untuk memiskinkan para koruptor. Seandainya nih kalau aku tangkap nih ya, bahwa kalau terjadi apa-apa nih sama Antonius Kosasi, mungkin dia apes ketahuan atau dugaan korupsi seperti itu, nanti ada uang-uang yang sudah diatasnamakan orang lain tuh aman, apalagi yang hubungannya mungkin sudah tidak ada secara legal lagi. Kan logikanya gini, kalau yang bapak membelikan anak atau istri yang secara legal gitu, itu kan masih bisa diaudit lagi ya, ditarik. Oh ini uangnya untuk keluarganya sendiri A, B, C, dan D. Tetapi kalau nanti uang tersebut sudah diatasnamakan Rina Lawi dan mereka juga sudah tidak ada ikatan secara legal, sudah jadi mantan istri, negara udah nggak bisa mengambil otak-atik lagi. Apakah ini adalah tujuannya agar kalau seandainya apes-apesnya Antonius Kosasi nanti ketahuan hal-hal yang berhubungan dengan ilegal, sudah diamankan begitu? Apakah seperti itu maksudnya? Nah, ini sebenarnya kalau ada rekaman, ini kan rekamannya di Irma Huta Barat ya, atau Horas Inang, channel YouTube-nya beliau. Harusnya ini menjadi salah satu petunjuk yang sangat kuat nih dari Bareskrim. Karena kan Bareskrim juga unik nih, pada saat Kamarudin Simanjuntak diperiksa pertama minggu lalu kan dikatakan kami tuh sudah menyiapkan alat bukti, bahkan ada ribuan katanya video mengenai perempuan gaib lah atau pernikahan gaib yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak. Itu pun dari penyidik, menurut Kamarudin mereka tidak mau menerimanya, katanya belum ada relevansi dan sebagainya. Makanya aku lihat strateginya yang dipakai adalah dari tim kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak ini mempublikasikannya ke media massa lewat akun Irma Huta Barat dan akan melihat
Ini kan bisa menjadi petunjuk sangat jelas, ini uangnya apa nih? Harusnya dari Barreskrim juga memanggil Antonius Kosasi ya, ditanya. Ini ada rekaman yang viral sekarang beredar di masyarakat. Ini kan kalau aku lihat di Facebook page atau di TikTok atau bahkan di Instagram, ini udah puluhan juta views teman-teman aku melihatnya. Dan kita masyarakat awam tuh bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya dengan BUMN? Karena kan Antonius Kosasi itu sebagai direktur Taspen ya, direktur utama Taspen yang itu mengelola uang masyarakat Indonesia juga. Jadi bukan perusahaan swasta yang benar-benar swasta, tidak ada hubungannya sama kepentingan orang banyak. Ya ini mungkin ini adalah percakapan suami istri, Mr. and Mrs. Antonius Kosasi ini adalah urusan internal pribadi. Tetapi kan ada hubungan dengan kepentingan orang banyak juga. Dan aku lihat juga dari Rina Lawi ini kan namanya juga perempuan ya, dia sedang sakit hati, dia mau diceraikan dengan dugaan ada orang ketiga, keempat dan sebagainya. Mungkin dia juga bilang kan perkataan pertama tadi, dari pertama gue nikahin lo tuh bukan karena duit dan lo juga nggak punya duit awalnya. Jadi perempuan tuh gitu ya, kadang tuh kalau sudah cinta banget kemudian sudah sampai level sakit hati yang mendalam, antara cinta dan benci itu bisa tipis banget. Makanya nggak heran Rina Lawi mungkin sudah sering disakiti pada saat ada janjian untuk melakukan konfrontasi, argumentasi seperti ini, dia langsung melakukan perekaman. Dan menurut Rina Lawi, bukan cuma ini doang rekamannya, masih ada rekaman-rekaman yang lainnya. Nah, ini juga unik, kenapa dari Barreskrim tidak menjadikan ini sebagai salah satu petunjuk alat bukti yang kuat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Ini kan cuma masalah rumah tangga yang remeh-temeh, tapi dari sini kan bisa masuk ke dalam kasus yang lebih besar lagi mengenai ya kepentingan negara inilah, uang berapa triliun gitu ya, yang kalau menurut Kamarudin Simanjuntak salah satu pasal yang dijadikan dia sebagai tersangka adalah mengenai tuduhannya dia atau klaim lah ya 300 triliun rupiah dan juga terlibat pernikahan gaib. Kalau untuk pernikahan gaib itu ya urusannya pribadi lah ya, itu kan deliknya delik aduan juga sebenarnya dari si calon, dari mantan istrinya. Tapi kalau uang 300 triliun itu loh, itu kan kalau ada uang masyarakat, uang negara, alangkah baiknya gitu. Uang tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur atau subsidi pendidikan, kesehatan di Indonesia. Fokusnya adalah kebahagiaan itu. Ini ada apa nih dengan kasus penersangkaan Kamarudin Simanjuntak? Harusnya ini bisa menjadi salah satu alat bukti yang kuat dan bisa memutarbalikan gitu. Nah, ini kan salah satu hal teman-teman ya. Kalau seandainya nanti di persidangan gitu, akhirnya tidak terbukti bahwa Kamarudin Simanjuntak tidak layak menjadi tersangka, Kamarudin bisa menuntut balik pencemaran nama baik juga untuk lawannya tersebut, dan polisi pun juga bisa kena sebenarnya karena kan ya jatuhnya pra-peradilan juga bisa seperti itu teman-teman. Oke, ini semakin lama semakin menarik dan juga membuat kita bertanya-tanya apakah sebenarnya penersangkaan Kamarudin Simanjuntak itu sudah sesuai dengan undang-undang, karena sesuai undang-undang itu adalah ada 2 alat bukti yang kuat untuk menentukan satu orang tersangka. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Kalau aku baca dari sejumlah artikel dikatakan bahwa yang menjadikan dia tersangka, menjadikan Kamarudin tersangka adalah mengenai ya potongan video yang dia mengatakan hal tersebut tadi, plus juga harusnya ada keterangan ahli ya, yang mengatakan ya keterangan ahli ini adalah keterangan dari mungkin ahli di bidang hukum pidana bahwa kategorinya sudah masuk nih begitu. Oke, kita akan terus update mengenai kasus Kamarudin Simanjuntak. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Apakah dia sebenarnya memang layak untuk ditersangkakan, terlepas pro dan kontra. Aku tahu sosok seorang Kamarudin itu cukup kontroversial di Indonesia. Ada yang suka banget, ada juga yang benci banget. Ya, jarang yang ada di tengah-tengah. Pokoknya itu yang suka banget atau benci banget, mayoritasnya adalah seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.